selamanya. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selamanya. Kami siap mendengar dafarmu, mendengar Toramu, firmanmu di dalam nama Yesus Masya. Haleluya. Amin. Halo, kita lanjutkan lagi kapar dari Bapak Yahweh, karena kemarin yang udah 2 minggu kita udah belajar, yaitu pujian Bapak Yahweh mencari penyembah yang benar. Itu di Yohanes 4 ayat 23 sampai 23. Terus lanjutan lagi kita sudah definisinya itu kita terangkan kemarin itu di pujian dan penyembahan. Itu menyatakan sikap hati atau roh, sikap hati dan roh. Jadi kita itu sekarang udah belajar roh. Jadi sikap hati di dalam roh. Jadi roh kita itu roh di dalam roh. Kita terangkan roh di dalam roh. Roh Bapak Yahweh itu menghembuskan napas ke kita. Jadi pada saat diciptakan dari awal mulanya Adam itu belum ada roh Bapak Yahweh. Setelah dihembuskan napasnya itu ditransfer, roh Bapak Yahweh itu masuk ke dalam Adam. Itu masuk. Maka dari itu kita itu masih keturunan dari nenek moyang kita itu dari Adam. Makanya kita gali demi gali, hidup kita itu roh kita itu roh asal usul roh dari Bapak Yahweh. Kenapa kok kita disebut roh kita itu roh Bapak Yahweh ada di dalam kita, roh di dalam roh Bapak Yahweh. Jadi kita itu sekarang udah disebut sebagai gerejanya. Jadi kalau gerejanya, tubuh kita itu sebagai gerejanya, roh Bapak Yahweh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi roh kita, ya, roh kita udah kebuka, roh Bapak Yahweh masuk. Jadi bersama-sama kita memuji, menyembah, mengagungkan, membaca daparnya atau firman, itu roh di dalam roh. Jiwa mengikuti, tubuh sebagai alat untuk kita pakai untuk memuji, menyembah melalui pujian, penyembahan. Itu kita kemarin di definisinya. Terus pujian sampai penyembahan merupakan atau gimana nih? Lampunya kurang terang. Prinsip sampai penyembahan merupakan prosesi spiritual untuk mencapai dimensi Elohim di alam roh dengan cara mengaktifkan manusia roh yang menuntun atau mengandalkan jiwa dan sebuah untuk sampai ke dalam spiritual oleh Roh Kudus melalui sarang atau dengan cara pujian penyembahan. Jadi kita di sini kenapa kok disebut kita itu manusia roh? Nah, kita udah terangkan tadi kenapa kok kita disebut manusia roh Elohim. Kita itu disebut roh Elohim ada di dalam hidup kita. Jadi kenapa kok kita berani menyebut roh Elohim? Karena Bapak Yahweh udah menghembuskan napas ke transfer roh Bapak Yahweh ke kita. Jadi kenapa kita bisa berani menyebut nama yang benar itu Elohim itu sebutan Tuhan. Tapi yang nama yang benar adalah Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh itu satu-satunya ehad, satu-satunya. Jadi kita sebagai Elohim. Elohim itu sebutan Elohim ada di dalam hidup kita. Roh
Elohim ada di dalam hidup kita. Kenapa kok kita berani menyebut roh Elohim ada di dalam hidup kita? Karena pada awalnya roh Bapak Yahweh itu mentransfer rohnya ke dalam hidup kita, gitu loh. Makanya sampai sekarang kenapa kok disembunyikan? Ini memang khusus membahas tentang pengajaran-pengajaran untuk murid-murid sih. Tapi kalau masih mempelai itu nanti pengajaran kan beda, mengenai terangkat menjadi mempelai itu harus sungguh-sungguh. Tapi di sini mengenai murid itu kenapa kok bisa kita bahas kita itu sebagai manusia-manusia roh Elohim. Nah, asal usulnya ya kita bahas satu persatu. Ini tentang pemuritan. Pengertian umum menyembah dari asal kata kita udah bahas kemarin. Terus kita lanjutkan lagi, pujian dan penyembahan juga melibatkan bunyi-bunyi atau alat-alat. Kenapa kok bunyi ada alat? Kita sudah, makanya kita judulnya yaitu memuji dan menyembah diekspresikan oleh roh jiwa. Jadi kita memuji, menyembah, mengagungkan itu kita terangkan roh dalam roh. Kita udah terangkan kemarin, kalau mau nonton itu di YouTube Gia Supriyanto tuh Mesianik itu pujian dan penyembahan, Bapak cari penyembah-penyembah yang benar. Kalau sudah memuji, menyembah itu di alam roh kita, kenapa kok roh kita itu lebih tinggi, disebut roh, tubuh, roh, jiwa, tubuh. Itu roh kita itu yang mengendalikan seluruh hidup kita itu adalah roh. Pada umumnya di dalam keadaan dunia ini itu yang mengendalikan tubuh, jiwa, terus baru roh itu di bawah. Itu salah. Asal usulnya itu adalah roh yang mengendalikan di dalam hidup kita. Bukan tubuh, bukan jiwa, bukan roh di bawah, tapi yang mengendalikan seluruh hidup kita adalah roh. Roh itu untuk kekekalan, untuk hidup selama-lamanya itu adalah roh, bukan tubuh. Kenapa yang mengendalikan hidup kita itu adalah nanti roh? Itu tubuh hanya untuk sementara, sesingkat-singkatnya umurnya paling 120 tahun, paling 150, paling ini. Tapi roh kita itu nanti setelah kita di dunia ini, itu kan tubuh kita itu sebagai alat untuk memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh. Itu jiwa kita itu mengekspresikan dengan tubuh kita, memuji, menyembah, mengagungkan dengan gitar, rebana, dengan apa, supaya roh kita terangkat naik. Jadi itu tunjangan roh kita, itu dukungan dari jiwa dan tubuh. Maka dari itu, kenapa kok kita ada pujian, ada penyembahan, terus baca dapar atau firman, itu ada keseimbangan, kesinambungan. Maka dari itu, pada saat ini kita kasih makan itu roh kita melalui daparnya atau pujian penyembahan. Saat ini, kenapa kok tubuh kita dikasih makan sehari 3 kali, jiwa kita juga perlu kasih makan, roh kita juga perlu dikasih makan. Makanannya adalah pujian, penyembahan, memuji Bapak Yahweh, memuliakan nama Dia, dan firman-Nya. Itulah. Jadi saat ini kita akan belajar lagi, lebih dalam lagi mengenai yaitu memuji, menyembah diekspresikan oleh roh, jiwa, dan tubuh. Kita baca, coba kita lebih jelas lagi, itu kita baca di Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 sampai berapa itu? 19. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 16 berkata,
Biarlah firman Yesus berdiam dengan kelimpahan di dalam kamu dalam segala hikmat, yang mengajar dan menasihati dirimu masing-masing dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani yang karena anugerah menyanyi di dalam hatimu kepada Tuhan. Ayat 17. Dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Amin. Amin. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 Ayat 16. Tadi Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Efesus pasal 3 ayat berapa? 16 sampai 17. Loh, tadi apa? Ya, makanya masih belum pas bahwa sesuai dengan kekayaan kemuliaannya, kiranya dia berkenan memberikan kepadamu secara manusia batiniah, agar kekuatan dikuatkan dengan kuasa melalui rohnya. Ayat 17, supaya melalui iman HaMasiah berdiam di dalam hatimu sehingga kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih. Kita sambung sampai ke 18, lebih jelas lagi, supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tingginya. Ayat 19, dan mengenal kasih HaMasiah yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Nah, di situ kita jelaskan lagi kenapa kok kita di yang 19, dan mengenal kasih HaMasiah. Kita udah di apa? Di dalam hidup kita itu, dan mengenal kasih HaMasiah yang melampaui pengetahuan sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi pada saat kita, kenapa kita dipenuhi dengan Elohim, kuasa-kuasanya, dari awal kita belum ada roh Elohim, roh Bapak Yahweh. Itu pada saat dihembuskan napas dalam manusia itu pada saat dihembuskan itu dipenuhin di ayat Efesus 3 ayat 19 bagian B, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi pada saat kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, roh kita dipenuhi, roh Bapak Yahweh ada di dalam hidup kita. Disitulah kita bisa disebut sebagai roh-roh Elohim ada di dalam hidup kita. Nah, itu dilanjutkan lagi supaya lebih jelas lagi. Kita udah dibaca sama istri saya tadi di Kolose 3 ayat 16. Lebih jelas lagi Kolose 3 ayat 16. Itu Kolose 3 ayat 16 berfirmanlah HaMasiah diam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri. Jadi disitulah roh Bapak Yahweh itu memberikan kita hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kita atau saudara-saudara kita dengan mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Bapak Yahweh dalam anugerah. Nah, di ayat 16 ini itu kenapa kok Bapak Yahweh memberikan rohnya ke kita? Kita udah disebut roh-roh Elohim. Karena di alam semesta, di surga sana, itu malaikat-malaikat memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Karena ada kesombongan, ketamakan di dalam hatinya, ingin meninggikan, karena semua itu karena aku, karena malaikat misalnya dia bilang, semua harus tunduk kepada saya.
Itu kata malaikat. Makanya harus memuji, menyembah kepada Lucifer dulu, menyembah kepada Lucifer. Maka dari itu Bapak Yahweh tidak senang karena di situ ada kesombongan. Kalau malaikat ada kesalahan, ada kekeliruan, udah tidak ada ampun. Kenapa kok Bapak Yahweh itu marah ke malaikat, akhirnya malaikat dihukum dijatuhkan ke bumi. Maka dari situ kenapa kok Bapak Yahweh itu menciptakan manusia? Manusia diciptakan tujuannya kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Sang Pencipta, yaitu Sang Pencipta, bukan Sang Pencipta tetangga Yunani, Arab, bukan. Tapi kita punya Bapak tersendiri, yaitu Bapak Yahweh. Keluarga kita adalah Bapak Yahweh, karena Bapak kita, dia menghembuskan napas ke tubuh kita. Tadi kita tidak berdaya, tidak ada artinya. Kenapa? Kita dibentuk dari tanah. Sampai dibentuk dari tanah, udah jadi segambar dengan Bapak Yahweh, segambar nih dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberikan rohnya ke kita. Maka dari itu sekarang kita belajar memuji, menyembah, mengagungkan, mengekspresikan melalui tubuh jiwa kita. Supaya roh kita semakin naik. Karena roh itu dalam kekekalan. Di sini di ayat 16 bagian B itu untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Satu tubuh roh. Jadi Bapak Yahweh ada mau tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita harus bersih. Kalau tubuh kita bersih, roh kita memuji, menyembah, mengaku nama Bapak Yahweh, roh kita membereskan di dalam tubuh kita. Tidak ada boleh kotoran, tidak boleh ada kotor-kotoran di dalam tubuh kita melalui ucapan-ucapan kita, makanan-makanan kita yang koser. Kita harus mengerti kenapa kok kita harus dibersihkan di dalam tubuh kita, supaya tubuh kita bersih. Bapak Yahweh mau tinggal di dalam hidup kita. Karena roh kita juga butuh. Itu adalah butuh dukungan dari jiwa sama tubuh. Maka dari itu harus kerjasama. Roh, jiwa, tubuh harus unity, kerjasama. Kalau salah satu rohnya tidak berfungsi, jiwanya kerja, tubuhnya kerja, hidup, kelihatannya hidup, tapi rohnya nggak berfungsi. Itu Bapak Yahweh nggak mau tinggal. Maunya Bapak Yahweh itu yang mengendalikan seluruh tubuh adalah roh, bukan tubuh. Kalau tubuh itu sebagai alat. Pada saat alat itu nggak kepake, udah ditaruh. Tapi jiwa itulah untuk membawa ke alam roh kita. Makanya roh kita untuk mengekspresikan jiwa tubuh kita, mari kita memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Karena belajar di dunia ini, belajar memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, itu kita itu sebagai penggantinya nanti, penggantinya malaikat yang dibuang ke bumi. Itulah tujuan kita diciptakan di bumi ini. Maka dari itu, sampai sekarang kita belajar terus mengekspresikan supaya pujian, penyembahan itu roh kita itu diutamakan, roh kita yang mengendalikan. Pada umumnya manusia itu yang dikendalikan adalah itu jiwa sama tubuh. Kalau dia jiwa sama tubuh, dia ngelihat kadang-kadang semalam nggak tidur cuma melihat Facebook, melihat YouTube yang tidak yang nggak jelas, main game. Itulah keinginan dari tubuh sama jiwa. Makanya umumnya begitu. Padahal Bapak Yahweh keinginannya itu mencari penyembah yang benar. Supaya keinginan Bapak Yahweh roh kita itu hidup seperti
roh Bapak Yahweh. Makanya roh Bapak Yahweh itu, kita itu kenapa kok disebut roh, masuk ke dalam roh. Roh Bapak Yahweh itu mau masuk bersama-sama dengan kita karena tubuh dan jiwa itu bersih. Jadi kalau bersih, Bapak Yahweh atau roh kita itu melihat keadaan dalam tubuh kita, jiwa kita. Jadi mau masuk itu melihat dulu Bapak Yahweh. Jadi kasih contoh, sebelum Bapak Presiden datang ke daerah wilayah kita ini, misalnya di Pasar Minggu contohnya, itu dari jauh-jauh udah dipersiapkan untuk dibereskan, dibersihkan wilayah-wilayah yang di daerah Pasar Minggu, di daerah saya ini. Maka dari itu, sebelum Pak Presiden seminggu sebelumnya itu udah dikasih tahu, Pak Presiden mau datang hari Sabat, ceritanya hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hari-hari udah dibereskan semua. Pada saat Pak Presiden datang, wah bersih semua. Jadi suasana udah bersih. Nah dari situ contohnya. Makanya kalau di dalam hidup kita ini gerejanya itu bersih, ada pujian, ada penyembahan, ada sorak-sore, membaca firman, baca dapar. Bapak Yahweh melihat, nah inilah yang dicari-cari. Inilah calon untuk tempat disamain, untuk memuji, menyembah Bapak Yahweh. Itulah kerinduan Bapak Yahweh. Jadi di ayat yang di Kolose 3 ayat 16 itu bagian mana tadi, bagian B, itu kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Bapak Yahweh dalam anugerah. Kita udah kasih anugerah, kita bisa memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Itu anugerah. Kenapa? Kita sudah mau melekat kepada Bapak Yahweh. Udah menyatu ke Bapak Yahweh. Karena ngelihat dari kelakuan manusia kita, itu nggak maksimal. Karena Bapak Yahweh itu kan kudus, suci. Maka dari itu melihat kekudusan Bapak Yahweh, itu kalau melihat manusia itu kayaknya nggak bisa masuk. Tapi karena Bapak Yahweh turun ke dunia, dia turun ke dunia, bagaimana cara dia menyerupai dengan tubuh manusia, tubuh kita sebagai manusia. Maka dari itu Bapak Yahweh turun sebagai manusia, itu namanya Yeshua HaMashiach, turun ke dunia sebagai manusia. Maka dari situ manusia sampai sekarang itu ada yang menolaknya. Tapi Bapak Yahweh tetap itu tujuannya membersihkan, menyucikan, supaya karakter-karakter yang lama kita itu masuk ke dalam karakter Yeshua HaMashiach. Maka dari situ pada saat Yeshua HaMashiach udah umur sampai dari 0 bayi, itu selalu ingin dimusnahkan, ditiadakan, mau dibunuh. Sampai setelah udah waktunya, umur 30 tahun sampai umur 33 tahun, itu sampai disalibkan. Itu tujuan iblis tuh ingin memusnahkan supaya dunia ini miliknya Lucifer, tapi tidak bisa, dibodohi. Pada saat disalib itu sampai sebelum disalib dicambuk, itu sampai keluar dagingnya. Itu dagingnya itu sampai dipukul sampai 39 pukulan atau 40 kurang 1. Itu tujuannya Pak, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Itu di Kolose
3 ayat 16 bagian terakhir itu kita udah dikasih anugerah. Kenapa kasih anugerah? Kita udah semua itu ditanggung oleh Bapak Yahweh melalui Yesus Hamasiah. Sampai dagingnya dicambuk. Setelah udah cambuk, digiring sampai disalib. Itu darahnya udah tercurah sampai habis. Darah sampai habis, ditusuk di lambungnya sampai keluar air. Itulah tujuannya, air kehidupan itu ada dalam hidup kita. Maka dari itu, air mengalir sampai tidak ada henti-hentinya. Jadi hidup kita itu penuh dengan air. Kalau melihat dari kedokteran, tubuh kita itu banyak airnya. Dan darah itu mengalir. Seluruh tubuh kita itu yang membersihkan semua itu melalui darah. Maka dari itu Bapak Yahweh itu melalui darahnya kita semua itu karena anugerah dari Bapak Yahweh turun untuk membersihkan dari kesalahan-kesalahan kita, kebejatan kita, kelakuan kita. Kita disucikan, dibersihkan sampai kita seperti karakter Yesus Hamasiah. Maka dari itu kita bahas memuji, menyembah, mengagungkan supaya jiwa tubuh kita tetap terpelihara sempurna. Itu di ayat ke-17, dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ini di ayat 17 bagian A. Terus bagian B, lakukanlah semuanya dalam nama Yesus Hamasiah, sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa Yahweh melalui Yesus Hamasiah. Disitulah saat ini kita belajar supaya tubuh jiwa kita jangan terpengaruh oleh dunia. Dunia ini sekarang sudah zaman milenium, itu melihat HP, semua itu udah dunia penuh dengan menggerakkan jiwa, tubuh, itu masuk ke dalam Android. Android ini udah bermacam-macam. Android itu mengalahkan semuanya itu supaya masuk ke dalam sistem jaringan mata satu atau Lucifer lah kita ini. Karena apa? Kita buka YouTube, buka Facebook, ya dunia semua itu untuk mengerahkan supaya nafsunya keluar atau ingin membuka semua. Itulah zaman sekarang. Maka dari itu kita akan mengembalikan keinginan Bapak Yahweh dari awal. Kita diciptakan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh. Sampai ke zaman Nuh. Zaman Nuh pun keinginan Bapak Yahweh supaya manusia itu diciptakan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh karakternya. Sampai melihat di zaman Nuh, Bapak Yahweh itu menyesal menciptakan manusia. Kok bisa jauh banget? Maka dari situ kita terangkan lagi di zaman Nuh, itu hanya keluarga Nuh aja yang diselamatkan. Karena apa? Dia ada hubungan intim sama Bapak Yahweh, sama roh. Tapi di luar situ tidak ada. Maka dari situ Bapak Yahweh dengan cara untuk ingin menyelamatkan melalui baktera Nuh, itu keluarga. Di dalam keluarga itu selamatkan keluarga dulu. Setelah keluarga selamat, baru orang lain. Itu keluarga dulu kita kasih tahu. Keinginan Bapak Yahweh itu tujuannya menciptakan manusia. Itu kita diciptakan itu ada fungsinya untuk memuji, menyembah. Nanti akan ditempatkan, disamain di surga sana penggantinya Lucifer yang dibuang ke bumi. Itulah keinginan Bapak Yahweh. Jadi di ayat yang ke-17 itu bagian A tadi udah kita baca. Bagian B, lakukanlah semua
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Itulah keinginan-keinginan Bapak Yahweh. Jadi pengajaran-pengajaran ini itu untuk supaya kita mendudukin di Samaim. Bukan untuk selalu menginginkan rapture. Itu pun kalau nggak mengikuti prosedur-prosedur dengan Bapak Yahweh, itu tidak bisa. Makanya Bapak Yahweh itu kalau mau tinggal di dalam hidup kita, mau tinggal di dalam jiwa tubuh kita atau gerejanya, kita benahin dulu hidup kita. Sesuai nggak dengan keinginan Bapak Yahweh? Kalau nggak sesuai, pengajaran-pengajaran banyak banget tentang rapture, tapi benahin dulu hidup kita. Kenapa kok dibenahin? Bapak Yahweh itu melihat pada saat Dia datang ke dunia itu melihat roh kita itu pada saat sebelum Bapak Yahweh turun ke dunia, itu malaikat-malaikat itu udah mempersiapkan mana yang akan terangkat. Karena di situ ada cahaya-cahaya dari Samaim itu dilihat. Dari turun ke dunia itu melihat ada api. Kalau di dalam hidup kita itu nggak ada hubungan sama Bapak Yahweh atau ada hubungan surga, Samaim, itu pun tidak bisa terangkat. Karena pada saat malaikat keliling-keliling itu dilihat dari alam roh, itu rohnya bagaimana dulu? Rohnya di bawah apa rohnya di atas? Tapi kalau rohnya di bawah itu akan dilewatkan. Seperti pada zaman Musa, itu pun dioleskan di abang pintu dengan darah. Itu dari kanan ke atas, kiri dioleskan dengan darah domba. Itu berarti pada saat ada darah Yesus Masias, roh maut akan lewat. Itulah kemauan Bapak Yahweh, hidup kita itu harus bersih. Udah dikuduskan oleh Yesus Masias dengan kuasa darahnya. Maka dari situ kita siap hari ini belajar. Dimanapun kita berada, roh kita lebih tinggi. Jiwa kita memuji, menyembah, mengagungkan, diekspresikan dengan tubuh kita. Kalau ada gitar, main gitar. Kalau nggak ada ini, dengan sambil menyetir, itu ada musik-musik, itu dengan puji-pujian tubuh kita ikut bergerak. Itulah keinginan Bapak Yahweh. Jadi hidup kita, hidup bersama Bapak Yahweh, kemanapun kita melangkah, diekspresikan. Pada saat kita melangkah, itu ada roh-roh Bapak Yahweh di dalam hidup kita. Malaikat-malaikat itu Roh Kudus ada di sebelah kanan kita, selalu melindungi dalam hidup kita. Kita lanjutkan lagi. Itu sambungan lagi, coba di Efesus 5 ayat 19. Tadi udah dibaca ya. Tadi Efesus 3. Efesus 5 ayat 19. Coba biar lebih mantap lagi. Mana Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19 berkata, dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Efesus 5 ayat 19. Ini Efesus 5 ayat 19. Coba seraya.
Kau apa sih bukumu itu? LT3 Ini di sini Efesus pasal 5 ayat ayat 19. 19. Dengan berkata-kata kepada diri kamu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Nah, sini ada perbedaan dikit. Di sini seraya, seraya di ayat 19, seraya berbicara kepada diri kita, dan kidung puji-pujian dan nyanyi-nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hati kepada Bapa Yahweh. Di sini di ayat yang Efesus 5 ayat 19, kita sudah dimanapun berada, kita memuji, menyembah, memuliakan nama Bapa Yahweh dan bermazmur dan kidung puji-pujian. Kidung puji-pujian itu dengan puji-pujian dari mana aja lah. Nyanyian kidung puji-pujian itu dengan kita masih belum bisa menciptakan lagu sendiri, ya dari Yunani kita ubah. Nama Yunani kita ubah nama dari Ibrani. Jadi kita boleh pakai puji-pujian dari Yunani, tapi kata-katanya kita ubah boleh. Dengan sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu. Bermazmur dengan hatimu pada saat kita memuji, menyembah dengan puji-pujian. Kita bermazmur dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa-bahasa dari Bapa Yahweh. Itulah itu hati kita, hati kita segala semua kita itu sama memuji menyembah. Harus memuji menyembah. Kita udah belajar supaya kita itu menjadi gaya hidup kemanapun kita pergi. Pada saat hidup gaya pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup, itu nanti pada saat Pak Yahweh turun ke dunia, kita udah siap. Nanti udah nggak ada embel-embel lagi. Pada saat dipanggil, pada saat Bapak datang ke dunia, akan ditempatkan di Firdaus. Di sanalah kita ada pujian penyembahan, tidak kaget lagi. Tapi kalau di sini nggak mau belajar, nanti akan jadi melongo-melongo. Di sana orang asing, kok ada pujian, artinya nggak ngerti bahasanya. Maka dari sini kita belajar pakai bahasa-bahasa Samaim, bahasa roh, bahasa Bapak Yahweh. Kita lanjutkan lagi. Itu dilanjutkan lagi dimensi perjanjian baru, dimulai dari hati yang penuh dengan dipenuhi oleh Roh Kudus atau sumber kehidupan dalam hati. Itu coba kita baca itu di Amsal 4 ayat 23. Kita baca Amsal, perjanjian mana nih? Perjanjian lama, Amsal 4 ayat 8. Ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Amin. Jadi disitulah Bapak Yahweh melihat, peliharalah hatimu. Bapak Yahweh itu peliharalah hatimu. Jadi kalau udah dipelihara, jangan sampai hati kita itu kadang-kadang dari mulut kita itu keluar kebun binatang. Nah, di situ berarti kalau ada keluar kata-kata yang jelek, berarti hatinya udah harus dibereskan dulu. Di ayat yang 23, peliharalah hatimu. Makanya pelihara pada saat kita pelihara hati kita, jangan sampai di dalam hati kita itu ada kata-kata jelek, ada kata yang dibisikin sama Lucifer. Jadi harus pelihara. Nggak boleh marah, nggak boleh keluar sampai ada kata-kata binatang. Dengan segala kewaspadaan, karena disitulah pancaran-pancaran kehidupan. Jadi orang dilihat dari kelakuan-kelakuan tubuh kita, sifat-sifat kita. Pada saat ketemu orang bisa melihat. Nanti kalau kita ada pembicaraan, ada transfer. Jadi transfer, kok ada
diajak ngobrol itu ada kedamaian, ada keindahan. Jadi kalau orang kita membuktikan bahwa di dalam hidup kita itu, hidup seorang atau itu dilihat dari pada saat marah, kejengkelan, ada apapun. Pada saat marah dilihat dari situlah ada pancaran-pancaran dari kehidupannya. Tapi kalau ada pancaran-pancaran dari kehidupan dari Bapak Yahweh, itu marah pun akan dikendalikan. Tubuh, kok jiwa, kok harus tunduk kepada roh. Marah nggak boleh, tapi marah tapi hanya membangun. Membangun itu marahnya ya jangan dilakukan lagi ya, karena ini kesalahan demi kesalahan kamu ini saya bisa memaafkan. Karena kalau kamu nanti kesalahan lagi, itu ada efeknya nanti di belakang. Jangan kalau marah-marah, kebun binatang semua itu berarti rohnya di mana? Berarti itu yang mengendalikan siapa? Itu berarti yang mengendalikan kalau marah, emosi, ada kebun binatang keluar dari mulut, itu tubuh dan jiwa itu emosinya tinggi, rohnya berarti udah di luar. Lagi kemana itu? Nah, daripada itu, kita di ayat yang Amsal mana tadi? Amsal 4 ayat 23 itu peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Kehidupan kita itu dilihat, orang bisa melihat di dalam hidup kita. Jadi kalau ketemu siapa saja, kalau pancaran-pancaran di dalam hidup kita, hidup orang itu kok kayaknya suam-suam atau bersengut atau wajahnya nggak ada kehidupan dalam roh lah, itu cuma hidup dalam daging dan jiwa, tapi di dalam roh nggak ada. Kita kasih penerangan kepada mereka supaya mereka bisa, roh kita itu bisa masuk ke dia itu dengan cara ada kelembutan, tidak boleh marah-marah, harus ada bersyukur, segala sesuatu harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, itu akan roh kita semakin dinaikkan, semakin dewasa. Bukan dewasanya karena jiwa dan tubuh, tapi roh kita semakin dewasa. Kita lanjutkan lagi biar cepat selesai. Banyak ayat-ayat nih. Itu di Yohanes 7 ayat 38. Coba di Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38 berkata, siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Amin. Amin. Itulah kemauan dari Bapak Yahweh. Siapa yang percaya kepada Yesus Masya, kepada Bapak Yahweh, sebagaimana yang telah kitab suci atau IL3, jangan LAE loh, IL3 atau ILT4 yang baru. IL3 ini, siapa yang percaya kepadaku atau kepada Bapak Yahweh atau kepada Yesus Masya, roh Bapak Yahweh, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya. Nah, lubuk hatinya itu akan terpancar sungai-sungai, akan mengalir air kehidupan. Jadi Bapak Yahweh itu mau di bagian B itu, dari lubuk hatinya ada sungai-sungai akan mengalir air dari Samaim. Kalau air dari Samaim, pada saat kita kemana saja, itu orang melihat. Kita kasih contoh. Kita pergi kemana, tiba-tiba ada kita kemarin
pergi dari Pondok Daud itu kita perutnya lapar, mampir ke Pondok Indah atau dalam. Itu ada bubur, jualan bubur kacang hijau Madura, itu sepi. Pada saat kita datang, itu pun jadi berkat. Di mana saja pun kita berada, itu pun jadi berkat. Pada saat kita datang, itu baru dibikin. Yang lain pada datang lagi, pesan ada 5, ada yang lain datang lagi, pesan lagi. Dan dari situlah kita kemana pergi, itu jadi pancaran kehidupan dimanapun berada. Ke teman, ke saudara. Jadi itu memberkatin melalui kita datang pun, itu pun jadi berkat. Tapi kalau datang ke tempat orang, itu dibenci sama ya tamunya, di ini, itu nggak baik. Jadi pada saat kita datang kemanapun, itu kita bawa berkat. Berkat-berkat dari Bapak Elohim. Berkat apa aja? Jadi berkat-berkat itu Bapak Yahweh dari Tuhan Elohim. Ya Elohim kan untuk umum. Kalau Bapak Yahweh itu untuk sebagai kita itu sebagai anak-anak Elohim. Jadi kemanapun kita pergi itu jadi berkat. Bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat dimanapun berada. Itu pun di Yohanes 7 ayat 38. Dan Bapak Yahweh selalu berurusan dengan hati. Hati yang benar akan mengekspresikan pujian dan penyembahan yang benar oleh kebenaran firman Bapak Yahweh. Nah, itulah kerinduan Bapak Yahweh. Terus kita lanjutkan lagi supaya biar lebih tepat lagi. Itu pujian dan penyembahan kolektif sebelum atau pertemuan atau sebelum pertemuan ibadah. Kadang-kadang kalau ibadah itu sebelum ibadah itu kadang-kadang pendoa itu diharuskan sebelum ibadah mulai itu ada pujian dan penyembahan atau ada doa-doa kolektif. Kolektif itu dinyatakan kolektif itu teman-teman kerja itu seluruhnya di situ. Jadi pengerja-pengerja lah contohnya. Iman kolektif. Jadi pada saat kita mau ibadah sebelumnya itu ada doa, pujian, penyembahan atau doa-doa untuk menerobos kuasa-kuasa yang di luar sana, yang kuasa-kuasa jahat itu dibereskan semua. Pada saat sudah beres semua, udah bersih, disitulah kita serahkan ke Bapak Yahweh Roh Kudus yang beracara, kirimkan malaikat untuk membentengin lokasi yang ada. Misalnya lokasi itu ada 10 meter atau 20 meter, ada 100 meter, itu dibentengin supaya roh-roh jahat atau roh kegelapan itu tidak bisa masuk. Itu tujuannya sebelum ibadah. Itulah fungsinya pendoa-pendoa atau pengerja-pengerja untuk mengangkat di dalam gereja itu sebelum ibadah itu mulai 2 jam sebelumnya itu datang duluan untuk mempersiapkan, membuka supaya pada saat ibadah mau dimulai itu di alam roh itu udah jiwa-jiwa yang dari mana-mana kita undang datang supaya pada saat dimulai, sebelum dimulai dia udah jemaat udah datang pada saat udah waktunya ibadah kita udah selesai atau setengah jam sebelum ibadah kita udah selesai doa untuk pembukaan, untuk membuka kebenaran dan kehidupan di lingkungan ini supaya kita bentengin, kita pagar dengan kuasa darah Yesus Masiah. Itu tujuannya untuk pujian dan penyembahan.
pujian membawa jemaat kepada level penyembahan atau alpha level. Alpha level itu pujian yang tak terbatas sampai alpha level. Level kepekaan rohani. Jadi pada saat kita berdoa, kita kasih contoh lagi sebelum ibadah mulai, itu harus ada kepekaan rohani. Kita doakan. Kok ada roh-roh yang tidak senang, ingin ibadah itu ingin digagalkan atau bikin heboh gitu. Jadi seorang pendoa harus menerobos, mengalahkan segala roh-roh yang ingin bikin kacau. Di mana bagian di sini kita menerangkan tentang mengenai tentang dalam kehidupan kita atau tubuh kita terangkan kenapa kok di bagian tubuh kita itu ada otak kanan, itu ada otak kiri, mana kanan kiri. Jadi ada otak kanan, ada otak kiri. Jadi disitulah otak kanan kita fungsikan, jangan otak kiri. Kalau otak kiri itu kadang-kadang kuasa-kuasa roh-roh kegelapan, roh-roh lain itu ingin memasuk terus. Kamu jangan, pokoknya yang jelek-jelek lah masuk. Tapi otak kanan kita fungsikan. Supaya otak kanan kita fungsikan, otak kanan tuh mengendalikan semuanya, itu serahkan kepada otak yang besar. Itu otak yang besar itu yang meneruskan, atau dari otak kanan kecil itu diserahkan kepada otak besar yang mengendalikan semuanya. Dan aktifkan sampai mendominasikan otak besar. Terus masuk ke fokus ke dalam atmosfer roh, bertemu dengan hadiratnya dalam kerajaannya. Kita lanjutkan lagi. Pada alpha level kebenaran yang disampaikan akan mencerna oleh roh. Jadi yang disampaikan itu roh akan bekerja dan menjadi rema yang mengubah coba kita buka di Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat yang ke-30 berkata, dan setelah berkidung pujian mereka keluar ke Bukit Zaitun. Amin. Dan setelah berkidung pujian mereka keluar ke Bukit Zaitun. Nah itulah yang sih Bukit Zaitun. Itu di ayatnya. Terus kita lanjutkan, dan Elohim selalu berurusan dengan hati dan penyembahan yang benar oleh kebenaran firman Elohim atau firman Bapak Yahweh. Terus kita lanjutkan lagi. Ini pola tabernakel. Kita belum ada alat-alat yang lengkap. Jadi nanti kalau ada alat-alat yang lengkap itu nanti udah ada laptop, ada monitor, ada proyektor, ada itu gunanya untuk menerangkan di Facebook atau YouTube di sini. Kita belum alatnya, nanti Bapak Yahweh menyediakanlah semua. Ini semua pengajaran udah ada, cuma belum bisa dioperasikan tentang tabernakel, pola tabernakel, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu kita terangkan memang bagus banget. Ada untuk video-video tentang halaman,
tentang Ruang Kudus, tentang Ruang Maha Kudus. Tentang Ruang Maha Kudus itu ada 3 tingkatan lagi di situ. Jadi di sini kita belum ada alat-alat untuk menerangkan semuanya ini. Nanti ada waktunya untuk menerangkan melalui yaitu video yaitu Android. Di sini juga ada, kalau kita terangkan banyak banget ini tentang tabernakel ini di alam bawah sadar, alam sadar, pemegang perjanjian, roh kebenaran dan kemuliaan, Shekinah glory. Terus di dalam halaman itu ada tubuh, jiwa. Jadi di situ pola tabernakel. Nanti kita bahas lagi kalau nanti kita udah ada alat-alat yang lebih canggih lagi. Itu nanti kita ada gambar-gambar, ada semua. Saya udah ada belajar keinginan itu. Nanti setelah udah itu seperti kayak Papi Lukas itu udah ada gambar semua. Nah, itu jadi kita belajar dari hal-hal yang kecil, nanti Bapak Yahweh akan menyediakan semuanya itu. Tuh di sini akan kita lanjut lagi, itu gerbang. Itu di gerbang itu sebelum itu ada gerbangnya, itu ada halaman, ada pelataran, terus ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Di situ tentang tabernakel itu memang kalau kita bahas mengenai pemuritan itu, kenapa kok di ruang Maha Kudus itu kita itu sebagai murid itu tabernakel itu yang paling banyak itu ada mempelai. Mempelai itu paling banyak. Terus tabernakel lagi ada mempelai. Terus baru apa itu? Setelah mempelai kan ada sahabat mempelai. Di sini gerbang, halaman, pelataran, dan ruang kudus, ruang Maha Kudus. Pelataran itu mempelai. Itu mempelai. Kalau halaman, sahabat. Pelataran. Terus ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Lebih jelas lagi kita buka aja deh. Lebih jelas lagi itu supaya di gerbang itu sebelum masuk ke halaman itu masuki gerbangnya dengan itu nyanyiannya. Jadi coba kita buka di Mazmur 33 ayat 1 sampai 3 itu tentang sebelum masuk ke halaman. Di Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Mana Mazmur? Mazmur 33 ayat 1, pujian kepada Pencipta. Bersorak-soralah hai orang-orang benar di dalam Yahweh, karena pujian itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Yahweh dengan harpa, bermasmurlah baginya dengan kecapi alat musik 10 tali. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian baru, lakukanlah yang baik dengan bermain dalam sorak-sorai, sebab firman Yahweh adalah benar dan semua perbuatannya adalah teguh. Dia mencintai, sampai ayat berapa sih? Ayat 3, ayat 5 juga boleh lah. Dan semua perbuatannya adalah teguh. Ayat 5, dia mencintai kebenaran dan keadilan dan kasih setia Yahweh memenuhi bumi. Amin. Ayat 6, melalui firman Yahweh langit dan diciptakan dan semesta alam diciptakan oleh napas mulutnya. Nah ini kita itu di halaman itu di Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Itulah di mau masuk ke gerbang.
bersorak-sorai, hai orang-orang benar dalam Elohim, sebab muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Elohim dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus, 10 tali nyanyian baginya, nyanyian baru. Petiklah kecapi dengan sorak-sorai. Itulah di Mazmur Bermasmur baginya 33, dengan 1 kecapi, sampai alat 3. musik 10 Itu tali. sebelum masuk ke pintu gerbang, jadi selalu memuji, menyembah. Memasuki Gerbangnya dengan sunting, alamannya dengan pujian. Karena hari ini harinya dan dirangkanku, oh dan dirangkanku, ku bersuka mendirangkanku, dan dirangkanku, oh dan dirangkanku, ku mendirangkanku. Nah, itulah lagunya gitu. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Terus kita lanjutkan lagi, biar cepat. Langsung Itu semua. Mazmur 100 ayat 4. Coba. Kita kan mau pergi, Pak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujian namanya. Itu di Mazmur 10 ayat 100 ayat 4. Nanti aja. Mazmur 4. Masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya. Amin. Amin. Nah, itu berkatilah namanya. Terus kita lanjut lagi, pujian penyembahan roh, jiwa dan tubuh kita ke dalam keberadaan Elohim atau Asmodbir Elohim, yaitu dalam kuasa perjanjian oleh Roh Kudus, atau pintu masuk ke dalam hadirat Elohim sampai ke batasan dimensi roh atau di dalam Roh Kudus. Tuh. Kita lanjut lagi biar cepat selesai. Roh Kudus selanjutnya akan menuntun kita dalam kebenaran oleh iman untuk sampai ke dalam dimensi atau hubungan roh dalam status sebagai pemegang perjanjian. Nah, kita itu maunya Bapak Yahweh itu maunya di sini kita tuh ada hubungan sampai ke dalam dimensi hubungan roh dalam status sebagai pemegang perjanjian. Kalau kita sebagai pemegang perjanjian, kita itu sebagai murid, berarti udah dipercayakan untuk memegang perjanjian. Terus masuk lagi ke dalam wilayah Bapa, di mana ada kehadiran Elohim atau Shekinah Glory, itu di ruang Maha Kudus. Itu seperti kalau salib itu garis tala, atau di dimensi Bapa. Jadi kita lanjutkan lagi, selain sebagai bentuk ekspresi hati, pujian dan penyembahan dalam nyanyian lagu dan irama musik juga merupakan sarana yang diinginkan dan dianjurkan Elohim untuk membantu membawa kita sampai pada kedalaman roh yang dapat kita capai karena iman. Nah,